Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Latifah Robbania, di episode Ngaji Yuk. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, sebelum masuk ke pembagiannya, kita harus tahu dulu nih, sifat-sifat huruf itu apa sih maksudnya? Sifat-sifat huruf ini kalau misalnya secara bahasa, dalam kitab Taisir Ar-Rahman dijelaskan bahwa secara bahasa itu sifat ini yaitu sesuatu, apa-apa yang melekat pada sesuatu. Jadi apa-apa yang melekat pada sesuatu sehingga menjadikannya itu ciri khas gitu, terhadap sesuatu itu. Kemudian kalau secara istilah bagaimana? Secara istilah masih dalam kitab yang sama, kitab Taisir Ar-Rahman, itu dijelaskan bahwa cara yang nampak atau yang terlihat ketika kita itu mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya apa manfaat dari kita itu mengetahui sifat-sifat huruf? Manfaat yang pertama, agar dapat membedakan huruf yang mempunyai makhraj yang sama. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki dan juga memperindah bacaan suatu huruf gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan mana dia huruf-huruf yang kuat, mana dia huruf-huruf yang lemah. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, beliau bilang setiap makhraj, setiap huruf yang memiliki kesamaan makhraj itu tidak dapat dibedakan kecuali dengan sifatnya. Begitu pula sebaliknya, huruf-huruf yang memiliki kesamaan sifat itu tidak dapat dibedakan kecuali dengan makhrajnya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembagiannya. Pembagian sifat huruf ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu yang memiliki lawan, kemudian yang kedua sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Oke, langsung saja ya. Dari pembahasan yang pertama, kita akan coba paparkan seperti itu. Sifat huruf yang memiliki lawan atau berlawanan, yang pertama itu ada hams dan dia jahar. Al-hams dan jahar. Sebelum kita masuk kepada pembagian huruf-hurufnya, kita lihat dulu. Hams ini secara bahasa itu artinya samar. Kemudian kalau jahar secara bahasa artinya jelas. Kalau secara istilah bagaimana? Kalau secara istilah, hams ini keluar nafas. Dan kalau jahar itu tidak keluar nafas. Tidak keluar nafas. Nah, ini secara mudah ya kita sebutkan keluar nafas dan tidak keluar nafas. Kemudian kalau dijabarkan, hams ini gimana? Pengucapan huruf yang ketika diucapkan itu ikut mengalir nafasnya keluar. Seperti itu. Kemudian kalau jahar ini pengucapan huruf yang apabila dikeluarkan itu tertahan. Hurufnya dikeluarkan itu tertahan nafasnya. Contoh hurufnya untuk hams. Hurufnya apa saja? Fahassahu syakhsum sakata. Nah, ini adalah huruf-huruf dari hams. Kemudian kalau kita jabarkan satu-satu, huruf fa, kemudian ada huruf ha, ada huruf sa, ada huruf ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan
huruf ta. Bisa dilihat ya, ini adalah untuk menyingkat agar lebih mudah mengingat. Kemudian kalau yang di bawah, kita jabarkan huruf-hurufnya. Nah, selain huruf-huruf dari fahastahu syakhsun sakata ini, maka dia masuk ke dalam al-jahr. Dia masuk ke dalam al-jahr, huruf-hurufnya. Huruf hijaiyah sisanya. Oke, kita akan lanjut ya, yang kedua. Untuk yang memiliki lawan, yaitu ada syiddah. Asyiddah, lawannya itu rokhwah. Ar-rokhwah. Kemudian, di antara syiddah dan rokhwah ini, ada satu lagi, pertengahan, yaitu tawassut. Tawassut atau bainiyah. Yang pertama, akan kita jabarkan dulu ya, yang asyiddah. Asyiddah ini artinya kuat. Kuat. Kemudian kalau ar-rokhwah artinya lunak. Kalau tawassut atau bainiyah artinya sedang atau pertengahan. Nih. Yang pertama, asyiddah, kuat. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada, kita tandai dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang pertama, hurufnya ajid, qatin, bakat. Ini untuk menyingkat. Kalau kita jabarkan, ada hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, dan huruf ta. Ini adalah huruf-huruf syiddah. Maka, yang kedua itu ar-rokhwah. Dia huruf-huruf lunak. Ini sisa dari huruf selain huruf syiddah dan tawassut. Untuk yang rokhwah. Kemudian yang ketiga, tawassut atau bainiyah. Hurufnya ada lin umaro, singkatannya. Kalau misalnya kita jabarkan, ini ada huruf lam, huruf nun, kemudian huruf ain, huruf mim, dan terakhir ada huruf ro. Sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membaca huruf syiddah. Huruf-huruf syiddah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ada 8 ini, aja dikuatin bakat, ini dibacanya kuat. Artinya, pengucapan huruf yang dia aliran suaranya itu kuat. Karena tertekannya makhraj dengan sempurna. Jadi dia makhrajnya tertutup, sehingga huruf yang keluar itu menjadi kuat. Kemudian kalau rokhwah, kebalikannya. Kalau rokhwah ini pengucapan huruf yang apabila dia dikeluarkan, dia itu suaranya lunak gitu. Tidak kuat karena makhrajnya terbuka. Nah, yang terakhir itu ada lin umaro, pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Maka cara membacanya, membaca sebagian, mengalirkan sebagian dari suara tersebut. Karena dia huruf-huruf ini ada sifatnya berada di antara syiddah dan rokhwah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya untuk yang ketiga. Yang ketiga ini ada isti'la. Isti'la. Kemudian lawannya adalah
istifal. Istifal. Nah, jadi apa sih isti'la itu? Isti'la itu artinya dia naik atau terangkat. Kalau dia istifal, dia artinya turun. Maka apa yang naik dan apa yang turun? Nah, yang naik ini yang dimaksudkan adalah lidah. Terangkatnya lidah ke langit-langit atas itu adalah sifat huruf dari isti'la, pengertiannya. Kemudian kalau dia istifal, kebalikannya. Tidak terangkatnya, maka lidahnya turun ya. Tidak terangkatnya lidah ke langit-langit yang paling atas. Maka kita lihat dulu, huruf-hurufnya apa saja huruf-huruf isti'la ini. Huruf isti'la itu ada khussa, dhatin, qidh. Nah, ini dia singkatan dari huruf-huruf isti'la. Kalau kita jabarkan, ada huruf kha, kemudian ada huruf ada huruf shad, ada huruf dad, ada huruf ghain, ta, qaf, dan huruf zo. Bisa dilihat ya. Maka selain dari huruf-huruf isti'la ini akan masuk ke dalam pembagian huruf-huruf istifal. Sisa dari huruf selain ini. Kita lanjut yuk ke pembahasan keempat. Keempat itu ada al-itbaq. Lawannya ada al-infitah. Itbaq lawannya al-infitah. Maka itbaq ini artinya apa? Itbaq sendiri artinya yaitu menempel. Kalau misalnya al-infitah itu artinya terpisah. Ini terpisah. Kalau diartikan secara istilah, itbaq ini terkepungnya atau terkumpulnya suara di antara langit-langit atas, langit-langit mulut atas itu dengan lidah. Kemudian kalau misalnya infitah, kebalikannya. Dia terpisahnya atau tidak berkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit mulut yang bagian atas. Huruf-huruf itbaq itu ada 4. Ada huruf shad yang pertama, kemudian ada huruf dad, ada huruf ta, dan terakhir ada huruf zo. Nah, sekarang kita udah memasuki nih pembahasan terakhir dari sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu ada al-izlaq. Kemudian al-izlaq ini lawannya itu al-ismat. Al-ismat. Al-izlaq sendiri secara bahasa itu artinya mudah atau dapat diartikan juga dengan lancar. Kalau al-ismat ini artinya tertahan. Tertahan ya. Nah, kalau secara pengertian, maka al-izlaq ini kita menemui bahwa ringannya pengucapan huruf atau ringannya suara yang keluar dari mulut. Itu disebabkan karena huruf-huruf izlaq ini letaknya ada di ujung bibir dan ujung lidah. Kalau ismat kebalikannya. Jadi beratnya suara yang keluar karena huruf-hurufnya itu selain dari ujung lidah dan ujung bibir. Maka apa saja sih huruf-hurufnya al-izlaq? Berikut huruf-hurufnya. Farra, millub. Farra, millub. Kalau kita jabarkan, ada huruf fa, huruf ro, huruf mim, nun, lam, dan huruf ba. Alhamdulillah. Kalau sudah mengetahui huruf-huruf al-izlaq, maka yang terakhir sisanya dari huruf-huruf hijaiyah akan masuk ke dalam kelompok al-ismat. Yuk kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang
sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan.